bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Ku sadari aku juga pernah jauh darinya, karena sinar kasih Yesus ku kembali padanya. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia gelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Marilah kita mendengar ayat renungan hari ini, tanggal 29 Oktober 2021 yang dibacakan oleh saudara kita. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernyataan dalam bentuk bertanya dalam nats renungan ini dapat kita pahami dengan menghubungkan pada ayat 34 yang mengatakan Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Paulus menguraikan 4 hal mengenai Kristus dalam ayat itu. Pertama, ia telah mati. Yang kedua, ia telah bangkit kembali. Ketiga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Yang keempat, ia menjadi pembela kita di sana. Ini merupakan kredo atau pengakuan gereja mula-mula dan seterusnya diwarisi oleh seluruh umat Kristen sepanjang sejarah, sebagaimana kita jumpai dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang kita ikuti sekarang, yang disaksikan dalam ibadah Minggu. Ia disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah. Dari sana akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Keberadaan Kristus duduk di sebelah kanan Allah untuk menghakimi orang hidup dan yang mati bukan memisahkan kita dari hadirat Allah sebagai terhukum atau untuk menyingkirkan kita karena dosa kita. Kendati pun dia berkuasa untuk itu, namun dia memilih untuk membela kita dalam kasih-Nya yang sejak dari awal mulanya dia mengasihi kita. Maka dia datang menjadi daging dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Kristus sebagai subjek yang menyelamatkan kita. Kendati pun orang percaya mendapatkan masalah, penganiayaan, penindasan, kelaparan, segala bentuk bahaya ataupun apapun adalah tidak akan memisahkan kita dari Allah. Melalui renungan ini mengingatkan kita untuk tidak lagi dikuasai ketakutan dan keraguan. Karena Kristus Yesus, Tuhan kita, sudah menjadi pengantara bagi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kita harus meyakini bahwa Kristus merupakan jaminan bagi kemenangan iman kita dalam situasi apapun kita hadapi. Bersukacitalah karena hal itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersukacita karena Engkau tetap senantiasa menyertai kami, membela kami, mengasihi kami. Kami sadar Tuhan terlalu sering melanggar firman-Mu, tapi karena kasih-Mu menyertai kami, kami dapat bersukacita hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.